Kecamatan Sukorejo menjadi organisasi perangkat daerah pertama yang akan menerapkan penggunaan tanda tangan elektronik atau TTE di Kabupaten Ponorogo. Tanda tangan yang awalnya masih manual ditandatangani oleh Camat Sukorejo digantikan dengan barcode yang sangat sulit untuk dipalsukan. Penerapan TTE ini ditandai dengan pencanangan penggunaan tanda tangan elektronik pertama di Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan sertifikat elektronik Camat Sukorejo yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Ponorogo, Dr. Sujarno, saat pelaksanaan reok Junormal di Desa Serangan, Kecamatan Sukorejo. Dengan penggunaan tanda tangan digital ini, maka diharapkan ke depannya pelayanan di Kecamatan Sukorejo akan lebih mudah dan cepat. Setiap orang yang membutuhkan tanda tangan camat tidak lagi tergantung pada kehadiran pejabat di kantor. Camat Sukorejo, Eti Mudarifah mengatakan jika pihaknya telah mendapat sertifikasi resmi terkait TTE ini dari Badan Intelijen dan Tilik Sandi Negara dan telah sah digunakan sebagai bentuk tanda tangan dirinya. Yang dikeluarkan resmi oleh Balai Sertifikasi Elektronik di bawah Badan Cyber dan Sandi Negara untuk secara sah saya gunakan sebagai bentuk pengganti tanda tangan saya. Jadi saya tanda tangannya menggunakan HP saja atau menggunakan laptop sudah cukup. Dan berkas dikirim ke saya, diunggah oleh desa, itu langsung saya tanda tangani. Jadi orang desa juga tidak perlu lagi ke kecamatan. Termasuk di dalam pelayanan administrasi di desa, itu kan ada kewenangan camat untuk memberikan rekomendasi pencairan keuangan ke bank. Biasanya sebelum kami menandatangani rekom SPP, itu kan kami harus memastikan dulu persyaratan-persyaratannya seperti SPJ-nya lengkap. Nah, SPJ itu tidak harus datang ke tempat. Biasanya kalau SPJ harus datang di meja saya itu kan menggunung-gunung berkas-berkas SPJ-nya desa-desa itu. Nah, itu tidak perlu lagi karena sekarang desa itu mengupload SPJ-nya melalui aplikasi e-Suka tersebut, sehingga saya ngecek SPJ-nya ini sudah benar atau belum lewat aplikasi e-Suka, elektronik surat keterangan. E-Suka. Nah, dengan aplikasi itu saya bertanda, walaupun saya tidak jumpa fisik, saya bertanda tangan, sudah yakin bahwa apa yang saya tanda tangan itu benar karena persyaratannya sudah saya cek. Apabila persyaratannya itu ternyata setelah saya cek kurang lengkap, saya kembalikan. Ada fitur tolak. Jadi kita tolak untuk dibenahi lagi, tolong dibenahi lagi, ada catatan penolakannya karena apa? Kurang ini, nanti desa melengkapi, baru kalau sudah lengkap saya sematkan TTE saya. Surat rekomnya bisa langsung di-print di desa tanpa harus ke kecamatan. Itu untuk semua jenis pelayanan ya? Ya, surat kalau kepada masyarakat dia surat keterangan, surat menerangkan bahwa orang tersebut tidak mampu, bahwa orang tersebut pindah tempat, itu surat keterangan. Kalau surat keterangan dari desa memang belum, saat ini tanda tangan elektroniknya belum sampai ke desa, tapi arahnya ke depan itu dimulai dulu dari kecamatan. Jadi satu-satunya mungkin kepala OPD yang menggunakan sertifikat elektronik di Kabupaten Ponorogo baru Sukorejo. Nantinya tetap akan juga dilakukan oleh OPD-OPD lain. Saat ini secara bersamaan mungkin 3 yang mengajukan, tetapi Sukorejo lebih dulu karena integrasi sistemnya dengan Balai Sertifikasi Elektronik telah sukses. Kecamatan Sukorejo bersama Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo telah melakukan sosialisasi terkait pemberlakuan TTE ini kepada OPD terkait di Ponorogo. 3 OPD yang mengajukan adalah DPMPTSP, RSUD, dan Dispenduk Capil Ponorogo. Kalau untuk prosesnya itu kita harus mengajukan dulu ke Badan Cyber dan Sandi Negara. Jadi yang berhak untuk menerbitkan sertifikat itu adalah Badan Cyber dan Sandi Negara. Kebetulan kami sudah melakukan sosialisasi tanda tangan elektronik tahun kemarin dan ada 3 instansi yang sudah mengajukan. Nah, instansi tersebut harus mempunyai aplikasi yang sudah berjalan. Jadi aplikasi yang sudah berjalan itu kita sampaikan ke BSSN, kemudian BSSN ada teknis sendiri namanya BSRE, itu yang khusus untuk menangani tanda tangan elektronik. Kemudian ada penyesuaian sistem, jadi aplikasi tersebut bisa enggak dimasuki sistemnya tanda tangan elektronik itu, kemudian ada penyesuaian beberapa kali. Dan kita sudah melakukan Dinas Kominfo dalam hal ini setelah mendapat surat kuasa dari Bapak Bupati sudah melakukan MOU
perjanjian kerjasama dengan BSSN untuk melaksanakan tanda tangan elektronik. Sudah dilakukan awal tahun kemarin, sehingga nanti dinas instansi yang menyusul untuk mengajukan tanda tangan elektronik bisa langsung. Jadi kita tidak perlu melakukan kerjasama lagi, jadi langsung. Memang untuk tanda tangan elektronik itu lewatnya dari Kominfo karena persandiannya ada di Kominfo. Kenapa persandian itu? Karena tanda tangan elektronik itu ada inskripsinya, jadi tidak bisa dibaca oleh orang lain selain sandiman untuk inskripsinya. Jadi ini memang benar-benar aman, makanya kenapa harus melibatkan persandian. Jadi dinas tidak boleh melakukan pengajuan sendiri ke BSSN karena harus lewatnya Kominfo. Kominfo di situ ada seksi persandian, yaitu di bidang status dan persandian. 3 itu di PMBTSP sudah hampir integrasi sebetulnya, cuma masih ada kendala di sistemnya. Ada beberapa kendala yang belum bisa terkoneksi dengan BSSN. Kemudian dari RSUD ini semua masih proses, mudah-mudahan lancar karena kemarin dari RSUD itu ada COVID itu, sehingga untuk sistemnya juga masih perlu pembenahan juga seperti itu. Ya, penyusunan sistem ini bahasa IT ya, saya sendiri kurang begitu paham secara teknis ya, karena memang ada sistem yang di BSSN itu bisa enggak nanti sistem ini, aplikasi ini ditempeli tanda tangan elektronik itu seperti itu. Jadi harus ada penyesuaian, dan itu tidak hanya sekali 2 kali, berkali-kali. Jadi dari BSSN melalui BSRE ya, itu nanti kontak lewat HP maupun lewat, ada panduannya dari sana. Jadi yang sudah berjalan itu nanti kalau ada masalah di BSSN itu ada remote-nya. Jadi bisa di remote dari sana. Di remote dari sana bagaimana terus dipantau itu. Jadi aplikasi yang ini sudah jalan, kalau ada masalah langsung dipantau, bisa di remote dari sana. Kadi Wijaya, Trans TV mengabarkan.